mengenai jemaah tabligh. Mereka lebih banyak dakwah ya Pak. Dia ada 3 sekolah ya Pak. 3 hari dalam setiap bulan, 40 hari dalam setahun, 4 bulan seumur hidup. 4 bulan itu cukup sekali seumur hidup. Kalau dia ulama, mesti dia pernah khurut setahun untuk menundukkan kesombongannya. Jadi 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu metode yang berdasarkan ijtihad Maulana Ilyas rahimahumullah, seorang ulama mursyid tarekat Jistiyah. Jadi beliau ini ulama, ahli hadis. Bahkan adik beliau Syekh Zakaria rahimahullah itu ahlul hadis, disebut Syekhul Hadis, meninggalnya di Madinah, sempat ngajar juga di Madinah. Buku kitab-kitabnya dipakai di Azhar. Kalau jemaah tabligh ini 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu sekolah dakwah. Intinya mereka berdakwah untuk diri sendiri. Kalau sudah pulang 3 hari, pentingnya dia mendakwah keluarganya, mendakwah, mengajak orang kampungnya. Maka ada namanya 2 Pak, amalan intiqoli dan ada amalan amalan makomi. Amalan intiqoli itu yang mereka bergerak 3 hari, 40 hari, 4 bulan. 3 hari itu SD ya Pak. 40 hari itu SMA ya lah kira-kira, SD, SMP, SMA. 4 bulan itu SMA nya. Kalau perguruan tinggi itu yang setahun itu. Tapi seumur hidup sekali cuman. Kalau 3 hari itu tiap bulan. Artinya apa? Maulana Ilyas rahimahumullah dia mengijtihadkan bahwa hidup kita ini zakat harta kita kan 25%, 2,5%. Maka dalam setiap sebulan itu mesti ada 2,5% yang kita korbankan untuk agama. Kalau kita kerja sebulan 27 hari, maka 3 hari gunakanlah untuk agama. Dan di dalam mereka pergi hurut 3 hari itu sebenarnya mengambil metode suluk. Mereka berzikir pagi petang, zikir malam, wajib tahajud. Yang saya pernah lihat itu zikir mereka kalau pagi petang minimal tahlil 100, selawat 100, kemudian istighfar 100. Itu sekurang-kurangnya. Kemudian mereka nanti jam 9, jam 10 ada alaqah Quran, membaca Quran sama-sama, memperbaiki tahsin. Kemudian baca kitab pada Ilul Amal, ada muntakhab hadis. Kemudian zuhur nanti mereka baca lagi sama-sama untuk mengingatkan diri pada Allah. Itu kan majelis zikir. Nanti baru sore disebut mereka jauhlah, mengunjungi orang-orang. Ini yang betul dakwah tu Pak. Kalau yang gini kita sekolah nih Pak. Kalau ini ta'lim. Kalau dakwah tu mana? Jemput orang tarik, jemput orang tarik. Rasulullah SAW bukan pada fase awal Mekah saja Pak, sampai Nabi wafat, bahkan di zaman sahabat, bahwa jumlah sahabat itu 124.000 orang sahabat yang meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi itu hanya sekitar 11.000. Yang 100.000 lagi kemana? Itulah mereka pergi dakwah ke semua negeri, termasuklah ke Cina, ke Nusantara, yang paling banyak ke negeri Syam. Maka metode itu ijtihad dari Maulana Ilyas rahimahumullah. Apakah mereka berzikir? Zikir Pak. Bahkan kalau mursyidnya tarekoh masuk jemaah tabligh, tambah dahsyat. Makanya pesantren jemaah tabligh di Indonesia ini ada 2 kan tempatnya. Pertama di Temboro, di tempat Syekh Huzairan Taifur Abdullah almarhum, kemudian adik beliau Gus Ubaid, itu orang-orang tarekat Naksabandia Khalidiyah. Mereka tersambung itu. Kemudian jemaah tabligh yang di Magelang itu di Pondok Pesantren Payaman. Dulu syekh mursyidnya adalah Kiai Mukhlisun Allah yarham, itu adalah tarekoh Saziliyah. Jadi orang-orang tabligh ini adalah orang-orang tarekoh Pak. Cuman kadang-kadang yang baru keluar 3 hari, 40 hari ini macam dia aja lah yang paling apa ya Pak, ngajak orang. Memang betul ngajak itu dahsyat. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang paling baik perkataannya kecuali orang yang mengajak kepada Allah. Dan ada penjelasan, kalau kita mengajak dengan harta sendiri, kita mengorbankan uang sendiri, meninggalkan keluarga, ngajak orang taat kepada Allah, lalu ketika diajak tuh orang marah sama kita, orang benci sama kita, orang tak suka dengan kita, di saat itu apa yang terjadi Pak? Antara kita sama Allah itu kan, kita kan bukan punya harapan ingin dihargai kan Pak? Apa yang terjadi? Di saat itu, ya Allah, saya tengoklah ada beberapa bupati, ada pegawai-pegawai yang Pak Wali Kota Dumai misalnya, dibawanya kepala-kepala dinas pergi ke Rupat, tapi tidak mabit itikaf, tak di masjid, kena kepala dinas tidurnya di hotel. Terus sholat subuh, habis sholat subuh nanti kepala dinas suruh ngajak orang,
Apa dia bilang? Awak kepala ini ngajak taat kepada Allah payah tapi kalau ngajak-ngajak untuk minum kopi bisa. Nangislah kepala dinas tu. Ya Allah, berat betul ngajak orang. Apa yang terjadi Pak dalam kita mengajak Allah kepada Allah Ta'ala lalu orang menolak? Di situ kekuatan dekat kita kepada Allah lagi. Itulah dia yang kata Nabi kan, yang kata Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Kan 2 bulan atau 2 tahun Rasulullah SAW dalam riwayat berzikir. Kemudian Nabi SAW, wa rabbaka fakabbir, yang berselimut sekarang besarkan Tuhanmu. Apa tu? Suruh dakwah ke rumah-rumah. Ternyata dalam dakwah ke rumah tu berat tantangannya, mujahadah, kepayahannya. Dengan mujahadah tu Allah kuatkan kita dekat dengan dia. Itulah tadi bahasanya, untuk dapat keperluan spiritual maka korbankan diri untuk Allah Ta'ala. Dihinakan diri kita, disusahkan diri kita. Kerana perjalanan suruh Nabi-Nabi itu susah. Untuk apa? Untuk dapatkan nikmatnya bersama Allah.